berangkasa yang dipubut sebuah dosa. Lalu dosa tersebut menjadi contoh bagi kau. Bahkan tak purna kau dalam dosa. Maka dosa yang dikerjakan oleh kau tersebut mendapat jariah, mengalir dosa itu kepada kita. Nyankan dosa kau, tapi dosa kita karena dosa purna kau. Untuk mengisi acara khutbah mau'izah atau pelajaran pada hari ini, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk mengulang kembali pelajaran yang pernah kita ikuti sebelumnya, baik lewat mimbar masjid yang mulia ini atau lewat ceramah-ceramah agama yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu rukun iman yang kalau satunya tidak ada, maka kita bukan dikatakan orang yang beriman yang sempurna, yaitu percaya dengan hari kiamat atau dengan hari akhir. Bahkan bukan saja kita percaya adanya hari akhir, tapi kita harus berhati-hati dan waspada. Bahkan harus kita takuti, karena di hari itu adalah merupakan hari kita mengambil hasil usaha kita. Hari itulah kita ambil segala yang pernah kita lakukan sejak kita balik hingga akhir hayat menjemput kita. Bahkan dikala kita kecil pun, dalam hukum, bukan dalam hukum taklif, tapi dalam hukum wada', kita punya tanggung jawab. Artinya, kalau hukum wada' ada sesuatu yang kita lakukan mengakibatkan kerugian orang lain, pasti kita akan mempertanggungjawabnya, menggantinya nanti, walaupun kita tidak termasuk dalam orang yang berdosa. Maka untuk itu Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ke-281 dengan firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada suatu hari yang kamu dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Buya tiba sabah ura yang kata akan wa menum Allah. Menyo kitanya et mati kadang-kadang dalam terbayang akan wa Allah. Walaupun bisa kita katakan biasanya ada orang sudah berpulang ke rahmatullah. Urang kagak wa Allah kagak tinggal kitanya mati. Tapi itu baru alam kubur, baru transit, belum akhir daripada perjalanan kita. Tapi akhir perjalanan nanti itulah dikala kita bertemu dengan Allah, dikala kita dikumpulkan di mahsyar, yang disitulah kita diberikan, dikembalikan, dibayar semua hasil daripada usaha yang kita lakukan. Maka di situ Allah berfirman kepada kita, takutlah hari itu, takutlah suatu hari nanti yang kamu akan kembali kepada Allah. Dikala kamu kembali kepada Allah, apa yang kamu takuti? Nanti kamu akan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Akan dibayar, akan dibalas setiap jiwa apapun yang dia kerjakan. Wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak akan dizalimi. Zalim yang bagaimana? Adakala dengan dikurangi pahala yang dia berhak peroleh, atau ditambah kesalahan yang dia tidak pantas menerimanya. Dua-duanya tidak ada. Hana kezalim katanya oleh Allah. Artinya ube yang berhak dan terima yang kebenar, terutama sekali pada kesalahan, dosa. Ube yang berhak kita yang puput, yang dia lakukan yang kebenar desa yang terima. Baik desanya lewat langsung dari bidanya ataupun lewat gok. Karena lewat gok pun yang ke gedanya adalah atra gedanya. Kena tabak gok. Karena la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan didosakan satu jiwa dengan sebab dosa yang lain, jiwa yang lain. Hanaret desa gok atau gedanya. Tapi gedanya desa dua masing-masing.
yang langsung draw kerja atau lewat gop. Kata juk andil, kata juk saham kepada gop, sehingga gop ipuput decanyan, kita akan peroleh hasil usaha daripada gop. Mandalla atau man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Seberang kaso yang dipuput sebuah dosa, lalu dosa tersebut menjadi contoh bagi gop, bahkan tapurna gop dalam dosa, maka dosa yang dikerjakan oleh gop tersebut mendapat jariah, mengalir dosa itu kepada kita. Nyankan dosa gop, tapi dosa kita karena dosa purna gop. Sebagaimana pahala juga mengalir lewat gop kepada kita dengan sebab daripada kita. Puak kita purna atau terbagus contoh sehingga gop ikut, sehingga dosa pahala gop juga akan mengalir kepada kita. Artinya pahala ubi pahala gop puput akan kita peroleh. Begitu juga dengan dosa, ubina dosa gop puput akan kepada kita. Itulah yang perlu tayo baru akhirat tengok. Ya, atanya mulai pun tamati akan kembali kepada kita. Maka kita doakan kepada Allah, mati kita baiklah sebagai mati untuk tak beroleh hasil kejahatan yang kita beri saham dan andil bak orang lain, apalagi yang terpukul kita. Tapi mati kita bujurlah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ni pujud mati kamu ya Allah sebagai mati istirahat daripada segala kejahatan. Nah kejahatan endro momentum kamu mati boleh situ kejahatannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tanya hana sadar dari surau ke surau bahawa dosa yang melilit kita makin bertambah. Karena kita bukan makhluk maksum, bukan manusia yang maksum. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Para aulia dan syuhada dan ulama pun tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi dan juga di situ malaikat. Munya kita hanya maksum. Pasti kita dalam setiap uro, setiap waktu, setiap jam, setiap detik ada celah untuk kita melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa'ad bin Jandab, beliau berkata, Sa'ad berkata, lamma faraga Rasulullah SAW min ghazwati Hunain, dikala Rasulullah selesai berperang dalam perang Hunain, lalu beliau kembali, nazzalna qafra min al-ard, kamu piuh bak tabuh bumi, bak tabuh tempat yang gleh kan ataupun dalam pandangan mata. Kalau sepintas tekalan sapu dan gleh, laisa fi syai'un, tidak ada apa-apa, sang mubruh hana mata. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata, ijma'u, sekarang silakan kita kumpul semua. Bersahabat para sahabat oleh Rasulullah. Lalu nakun man wajada audan falyati bih wa man wajada hataban falyati bih. Di tempat ini siapa saja yang mendapat satu ranting, satu kayu yang kering, coba tolong dikumpulkan. Para sahabat sehingga mencari, karena tempat gleh dintai bak dah cari, yakin. Para sahabat yakin, berlomba-lomba untuk mencari, karena harusnya yang babek tangan hampa, tangan kosong. Qala berkata Sa'ad, fama kana illa sa'ah hatta ja'alnahu rukama. Tiba-tiba tidak lama, hanya 1 jam, kami bisa mengumpulkan satu tumpukan besar. Sampai kaya ranting menu ka cukup jai, kajet ke sabuh tu namun kaya. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata, atarawna hadha, apakah kamu itu tahu apa maksudnya ini? Nah tadi pun dia kata, apa maksud lu liu sampai kaya sini mandu batanoh yang glik yang hana tapuna, tapi liu sampai kaya, lalu dikata tak sampai kaya sedemikian raya tumpuk. Nah tadi pun maksud ji, fakadzalika tujma'u dzunubu ala rajulin minkum kama jama'tum hadza. Nyan bertadi pun perumpama adalah lagi bak gata, bak sidara urang di antara gata. Musapat deca nyan ke lagi gata musapat kaya bak urangnya.
Bak tak hana tapi orang tak dapat cukup jai. Begitu juga dosa di antara kata. Bak tak fikir hana dosa dari bengah tak belit mata kampi tak pit mata tepuk. Padahal mu tumpuk dosa cukup jai. Falyattaqillah rajulun wala yadhlum saghiratan wala kabirah kata Rasulullah. Maka hai orang agam harusnya kata kepada Allah baikna di antara kata yang pumuk dan syahubut dan cara bahkan fa innaha muhsatun alai karena desanya mandum akan keputapan kumpul Allah dengan orang akhirat. Hana dosa ubud punya selalu kita lakukan pasti dia keraya, bahkan menetapkan dalam dosa ubid adalah merupakan salah sabuk daripada dosa besar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk itu kita nyong selaku manusia yang Allah ciptakan dalam dosa, tapi Allah tidak benci kepada orang yang berdosa. Karena Allah bersifat Ghafur, Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Afuun, Ghafur Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Kalau tidak ada manusia, makhluk yang berdosa ini, tentunya Allah tidak bisa membuktikan dirinya itu bersifat Maha Pengampun. Kalau tidak ada manusia ini yang berbuat dosa, maka Allah tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu Maha Pemaaf. Maka Allah tidak marah kepada orang yang berbuat dosa kalau ada kalaunya diiringi dengan itu oleh istighfar dan minta ampun dan bertaubat. Karena Allah Maha menerima taubat, bukan menerima taubat tapi Maha menerima taubat bagi orang yang minta ampun dan bertaubat. Rasulullah dalam satu hari disebutkan pernah bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah sampai 100 kali, padahal tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Karena beliau maksum. Dalam hadis yang lain disebutkan 70 kali. Bandingkan dengan kita yang memang kita dalam keadaan berdosa selalu. Berapa kalikah kita pernah mengucapkan istighfar dalam per hari? Berapakah kita pernah bertobat kepada Allah? Yang padahal semuanya itu nanti akan Allah balas, akan Allah nampakkan semua kesalahan. Itulah pada hari yang dinamakan dengan hari akhir. Akan dibayar oleh Allah. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau amal baik yang kita lakukan, Allah akan membalasnya dengan yang baik, bahkan akan ditambah. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, Allah akan membalas sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan. Kejahatan dan kebajikan, besar dan kecilnya, belum tentu saja karena banyaknya. Tapi kadang-kadang walaupun sedikit, karena itu sangat besar pada Allah, maka itu bisa mencelakakan kita. Begitu juga sebaliknya, walaupun kebajikan yang kita lihat itu kecil, kalau pada Allah itu dianggap itu sangat istimewa, maka dengan itulah kita akan ditempatkan, diampuni semua dosa, ditempatkan dalam surga. Kita pernah mendengar dalam hadis Rasulullah yang disebutkan, seorang yang sangat zalim, yang banyak berbuat dosa, yang selalu dalam dosa, tapi karena dia pernah pada suatu hari melihat seekor anjing yang haus di dalam panas, lalu dia mengambil sepatunya, menimba air, mengambil air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Maka dengan itu Allah mengampunkan semua dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka besar dan kecil pahala buat kebaikan yang kita lakukan bukan penilaian pada kita, tapi adalah pada Allah. Kalau Allah melihatnya itu sangat besar, walaupun dalam pandangan kita kecil, dengan itu akan dihapus semua dosa. Begitu juga sebaliknya, kalaupun kejahatan yang kita lakukan dalam pandangan kita kecil, kalau pada Allah itu sangat besar, dengan itu bisa kita celaka, na'udzubillah. Wa indakum hayyinun wa indallahu azim. Pada kamu, ya kamu anggap itu enteng, kecil, tapi pada Allah itu besar. Maka untuk itu, dalam kita berbuat amal, kita tidak boleh melihat itu kecil, tidak boleh kita lihat itu biasa. Tapi pada Allah semuanya yang dituntut itu wajib dan sunat, tiada beda. Hanya yang beda pada kita. Boleh kita tinggalkan, dikatakan dengan sunat. Tidak boleh kita kenakan, dikatakan dengan wajib. Tidak boleh kita lakukan sama sekali, dikatakan dengan haram. Boleh kita lakukan, tidak dapat dosa, dikatakan dengan makruh. Tapi semuanya itu
tidak keluar daripada tuntutan dan larangan. Maka dalam hidup kita selalu kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Dalam arti kata menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Apakah larangan itu larangan haram atau makruh? Dituntut kita untuk selalu tunduk dan patuh serta mengerjakan segala perintahnya. Apakah perintah itu wajib atau perintah itu sunat? Kalau Allah sudah meridainya, sekecil apapun amalan kita, kalau Allah senang, betapapun kecilnya ibadah kita, pasti Allah akan memberi ampunan dan balasan yang tiada terhingga. Maka untuk itu kita harus sadar manusia selalu dalam keadaan berdosa, siang malam, sengaja tidak, kecil dan besar. Tapi pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah lebih besar daripada dosa hambanya. Dengan selalu kita minta ampun kepada Allah, selalu kita istighfar, kita bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah lebih senang dan bangga kepada hamba yang berdosa lalu minta ampun kepada Allah. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Demikian mudah-mudahan menjadi renungan dan kesadaran kepada saya sendiri selaku khatib dan kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin, kiranya yang bermanfaat.